Terima kasih Pak David. Kita akan melanjut, cuman saya mau beri pendahuluan dulu. Ini kan saya ada di grup dari para rektor dan dosen-dosen STT seluruh Indonesia, BMPT TKI. Nah, jadi hari ini, beberapa hari ini ya, tapi khusus hari ini begitu rame dengan eh, yang pengajaran dari Korea itu. Itu apa itu namanya pengajaran yang dari Korea ya? Darak Jadi bang, saya ya, darak bang. jarak. Nah, iya itu jadi rame sekali sekarang ya. Karena pentolan-pentolan yang teolog di Indonesia termasuk kakak tingkat saya itu Pak Stefri Lumintang sangat disayangkan ya. Dia juga mengajar di STTRII di Patong, tapi dia menjadi orang penting di khususnya yang aliran kekristenan dari Korea Selatan ya, Darak Bang itu. Jadi saya lagi meneliti itu apa kelemahan-kelemahan dari Darak Bang, apakah kelemahan-kelemahan itu ada di doktrin yang mayor atau hanya yang minor. Jadi ini kekristenan lagi carut marut seperti ini ya. Kita baru dihebohkan dengan ajaran-ajaran yang seperti tidak percaya Tritunggal, kemudian yang apa itu, satunya apa namanya itu, yang kemudian sudah ditulis bukunya ya, ditulis oleh Pak Deki Ngadas dan teman-teman, apa itu, progresif ya, Kristen progresif. Sekarang masuk lagi yang ini dan langsung cepat sekali. Di Indonesia ajaran-ajaran baru cepat cepat sekali berkembang dan kecenderungan orang Indonesia tanpa penelitian atau tanpa bedah bedah ajaran atau bedah buku atau bedah konsep langsung aja diterima mentah-mentah. Yang penting atas nama Kristen pakai Alkitab, sudah dalam nama Yesus beres. Langsung semua open, terbuka. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi jadi cukup ramai di para dosen-dosen atau para scholar yang ada di grup BMPT PTTKI itu ya. Itu Badan Pengurus Sekolah Teologi seluruh Indonesia. Banyak STT tergabung di situ, tapi ini menjadi ajarannya menjadi mengerikan ya. Apalagi di situ masih ada Pak Yosua Tewu karena itu pengurus lama yang dengan oneness-nya masih bercokol di situ, tapi sudah tidak jadi pengurus. Tapi dia masih banyak komen di grup. Nah, saya kebetulan masuk di grup dan saya banyak usul ke grup. Ya, Pak Deki mungkin tidak aktif karena lagi fokus ke disertasi ya. Jadi karena saya ada di situ, saya tidak selalu nimbrung di grup, tapi saya melihat sikon tertentu di mana saya bisa sumbang, memberi sumbangsi pemikiran. Nah, saya akan menulis di situ. Tapi kalau saya tulis kecenderungannya panjang, mereka hanya singkat-singkat. Ya, jadi itu ya sikon kita ajaran di Indonesia dan itu masuk dalam gereja. Rupanya Pak Stefri pernah jadi ketua sinode tapi kemudian dia mengundurkan diri. Sayang ya orang sekelas Pak Stefri terjebak di dalam ajaran seperti itu dan mereka kebetulan mereka misinya kuat. Jadi banyak misionaris kirim ke seluruh dunia dan itu dibiayai loh ya. Darat tadi apa darat itu belum terlalu familiar ya. Ini ajaran dari Darak Bank ya. Jadi mereka dananya besar, kuat, pusatnya di Korea. Mereka juga sudah hebohkan Korea. Sebenarnya saya bisa cross-check ke beberapa dosen yang dulu ngajar saya, orang-orang Korea. Mereka ada di Presbyterian Church di sana, kemudian dari Badan Misi Kim. Cuman saya kehilangan jejak mereka.
Karena rupanya di Korea juga ajaran ini banyak ditolak oleh gereja dan STT. Pertama banyak diikuti, kemudian akhirnya mundur, banyak yang mundur. Nah, kita di Indonesia lagi mewabah sekarang ya. Jadi memang kita harus jaga ajaran gereja, harus STT apalagi ya. Ini penting sekali untuk menjaga ajaran dalam sekolah teologi. Karena di sekolah teologi kan kita tahu bahwa disitulah pemimpin-pemimpin gereja itu apa ya diperlengkapi untuk kemudian mereka langsung pelayanan ke gereja. Ada yang terpanggil untuk menjadi pengajar, mereka masuk di apa di antara dosen. Nah, itu kemudian mereka ajarkan ajaran-ajaran yang baru tanpa selektif. Nah, saya usul ke PTTKI supaya ada bentuk tim untuk menganalisis seluruh ajaran itu, kemudian memberikan presentasi, nanti kemudian dibagi kelompok untuk dosen-dosen tertentu membahas satu pokok, baru mewakili kelompok-kelompok itu buat presentasi dulu secara umum, baru kemudian kita bahas secara umum seluruhnya hadir, kemudian dievaluasi presentasinya, baru diberi keputusan supaya itu menjadi ajaran di seluruh STT, garis besarnya lah, supaya bagaimana kita bisa mengcounter ajaran-ajaran yang tidak benar. Kan sekarang sudah tidak ada konsili lagi, Bapak Ibu. Kalau dulu kan atasi heresi itu atau bidat lewat konsili. Sekarang kan tidak ada. Sudah tidak muncul lagi konsili-konsili ya. Jadi ini membuat ajaran-ajaran itu merajalela dan begitu mudah gereja terbuka terhadap ajaran itu. Inilah Indonesia, ya. Apapun masuk, termasuk dalam dunia teologi ya. Oke, kemudian saya sebenarnya ada tugas lagi. Yang lalu saya diminta untuk pimpin satu STT, yaitu STT Providensia, karena mereka butuh, tiba-tiba mereka minta saya untuk jadi rektor. Itu di Batu Malang. Saya sudah pergi bertemu dengan yayasan, dengan Phuket Satu, sudah lihat mereka kasih tunjuk kampusnya. Mereka sudah punya kampus sendiri, tidak nyewa. Kemudian asramanya putra-putri saya juga sudah lihat. Cuman kalau saya disuruh memimpin lagi, saya pikir faktor usia, nanti saya terlalu banyak. Pasti saya orangnya tidak bisa diam kalau sudah menjadi pengurus. Dan beban itu akan sangat membebani saya. Itu Krie waktu itu masih di Surabaya. Krie kalau nggak salah ikut ya, ada Krie ikut Iya Pak, ikut Pak. Ya. ikut ya ke Batu ya. Iya Pak, ke Nah, Batu Pak. jadi itu pembicaraan. Tapi kemudian saya tidak jadi ke sana. Sekarang saya diminta lagi di FATA, STT Sekolah Tinggi Teologi Injili FATA. Sekolah ini bagus sudah cukup lama dan sekolah ini di backup oleh WEC. Itu badan misi besar di seluruh Eropa. Dan dulu badan misi ini juga backup I3. Banyak dosen-dosen di I3 dari Norway, dari Irlandia, dari Jerman, ya. Itu dari Amerika, dari apa ini? Aussie, New Zealand, itu mereka dari badan misi WEC semua, ada di seluruh dunia. Nah, itu sekolah STTI EVATA itu di backup. Mereka minta saya untuk ngajar di S2. Mereka mau jadikan saya dosen tetap, tapi saya bilang sudah tidak bisa karena saya home base-nya sudah di STT RAI. Maka kalau mereka bersedia untuk jadikan saya dosen tamu, saya akan jadi dosen tamu, tapi tidak boleh banyak mata kuliah. Karena tahun depan saya sudah diberitahu Pak Reva, ya Phuket bidang akademik untuk saya ngajar lagi di MTH. Sudah ada satu, yaitu saya mengajar teologi kontemporer. Nah, itu saya senang di teologi kontemporer bisa berdebat. Ya, namanya. Bapak Ibu sudah belajar teologi kontemporer ya? Saya Pak belum Iman, Pak. ya? Kria Belum, sudah? Pak. Belum. Belum Bapak, saya belum dapat teologi kontemporer itu Pak. Pak Imar sudah, Pak Imar? Belum, Pak. Belum. Waduh, itu penting sekali. Saya Iya. punya buku panduan itu tebal sekali itu. Mungkin hampir 600-an halaman. Iya.
Jadi itu penting. Itu Jadi saya bagus sekali ngajar memang itu, itu. tapi Pak Reva bilang nanti tambah satu atau dua mata kuliah. Nah, sedang di S1 saya juga ya empat mata kuliah kan pagi sore kadang saya ngajar. Jadi ke STTF Fata mungkin saya beri satu kuliah aja, satu mata kuliah. Karena ngajar di STTF Fata itu hanya di Sidoarjo dekat, nggak terlalu jauh. Langsung on-site, nggak, mereka nggak punya program online. Karena mereka dibantu dengan STT dari dari Badan Misi, jadi mereka punya gedung bagus, besar, ya 3 lantai kalau tidak salah. Asramanya di dalam, jadi karena kerjasama. Saya berdoa supaya STT Rai bisa kerjasama dengan Badan Misi supaya mereka kirim pengajar yang baik, yang berkualitas. Kalau bisa dari Injili atau Reform, baik dengan yang dari Jerman atau yang dari Korea. Kalau Pak Deki setuju, ini hanya wacana saya ya, supaya dosen-dosen berkualitas yang datang dan pembiayaan itu bisa bisa STT bisa disiapkan fasilitas, paling utama gedung. Kalau kendaraan sudah tidak perlu ditanya lagi itu. I3 itu banyak sekali mobil sampai bis ada karena bantuan dari Badan Misi WEC itu dari Jerman. Ada dari Jepang juga ya. Jadi bagus tuh. I3 itu punya link internasional luar biasa luasnya ya. Sehingga berkat itu mengalir dan mahasiswa begitu banyak ya. Akhirnya jadi ratusan mahasiswa. Nah, ini hanya gambaran aja. Jadi saya nanti ngajar itu ya. Jadi tidak mudah itu. Saya sudah dikasih kode Pak Reva untuk mengajar apa yang jadi rame di Indonesia lewat Pak siapa nih? Pak YP ya. YP, singkatan ya, Pak Yonatan Purnomo, yang singgung soal Tritunggal. Ya, jadi saya disuruh ngajar itu dan saya lagi cari bukunya Pak Stefri Lumintang tentang Tritunggal karena dia tidak menurut apa yang disampaikan argumentasinya tidak menerima salah satu bapak gereja punya konsep Tritunggal. Nah, saya diminta Pak Reva untuk teliti itu kemudian sampaikan tahun depan di S2. Itu pasti jadi rame. Ya, ya inilah kalau kita berkecimpung dalam dunia akademik ya. Sekali-sekali Pak Imer harus ngajar ini. Pak siapa? Pak Masih perlu diajar, Pak. sebenarnya saya harus minta Bu Mary, Pak Cucun. Nanti kita bergantian. Nggak, satu satu topik mungkin tahun depan dikeroyok beberapa orang gitulah ya. Mungkin ada juga siapa nih? Ada Pak ini, Pak David ya. Pak David sudah S2, bisa juga ambil bagian untuk bagian tertentu untuk kita bahas. Dan teman-teman yang lain yang punya apa spesifikasi itu bagus. Satu bidang aja atau satu bidang itu umpamanya satu tema tentang soteriologi tapi di apa di sistematisnya soter itu kan ada konsepnya luas ya, doktrin. Mungkin ambil yang di bagian doktrin itu yang memang dikuasai dan dasar biblikalnya kuat, kita bisa bersumbangsi. Supaya kita memang menjadi orang-orang yang dalam dunia pendidikan, dunia akademik kita bagus. Karena terlatih ya, terlatih. Nah itu yang saya senang kalau kayak gitu. Ya, nanti tahun depan kita bicarakan, kita atur lagi. Ya, oke. Kita langsung ke materi aja ya. Nanti saya terlalu banyak ngomong malah lupa ini. Nah, ini tinggal saya perbesar. Kadang saya lupa ini kita sudah sampai di mana ya. Oh, kita kan sudah di aturan iman, tapi sudah ke bawah ya, sudah ini. Nah, sekarang kita lihat untuk mengatasi ini khususnya carut marutnya di dalam dunia kanonisasi, pengkanonisasi ini. Akhirnya dimunculkan apa yang disebut dengan aturan iman.
Jadi maksudnya aturan iman ini ada standar yang sifatnya umum. Kalau kita bahasakan dalam bahasa eh, orang akademik atau lebih spesifik orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia bahasa, ini yang disebut dengan aturan itu artinya nomos. Kalau iman itu kan faith itu artinya itu pistis. Jadi akhirnya untuk kemudian membuat kegaduhan yang sedang terjadi di abad-abad awal itu ya tentang masalah pengkanonan itu, ya, kemudian ada orang-orang dan kemudian terbentuk kelompok dan kelompok ini mereka scholar, mereka kemudian membuat satu standar. Ya, mungkin ini bisa kita sebut dalam tanda kutip standar yang sifatnya umum untuk meninjau semua carut-marut tentang masalah kanonisasi. Nah, itu yang disebut dengan aturan iman. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan yang kita mau bahas eh, hari ini. Nah, ini bicara tentang ini, ya. Jadi apa yang kita imani faith-nya itu ya, pistisnya. Pistis itu harus punya standar. Bayangkan iman atau faith yang tidak punya standar, tidak punya basic, itu sangat berbahaya. Sehingga kalau tidak punya standar, kita tidak bisa mengukur mana kitab-kitab yang bisa masuk dalam kanonisasi, ya, yang bisa diterima sebagai kitab yang benar-benar diinspirasikan oleh Roh Kudus. Maka ada aturan ini, nomos ini, ya. Jadi ini kembali saya singgung yang tiga hal tentang nomos. Eh, apakah itu bisa bersifat otonomos? Oke, bisa bersifat otonomos. Tapi otonomos di sini, auto di sini, harus basicnya, ukurannya harus tetap kitab-kitab yang diinspirasikan. Nah, ini pengukuran. Ini pengukuran yang sifatnya umum sebenarnya ya. Jadi ada ada apa ya? Saling keterkaitan. Kan kalau kita mempelajari kitab-kitab yang tidak masuk kanon itu mengapa? Karena bertentangan dengan yang diinspirasikan. Ya, 2 Timotius 3 yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang sekarang kita terima. Ya. Dan ini yang sangat penting ya. Kalau auto itu berarti standarnya bukan diri sendiri, tetapi harus standarnya kembali kepada kitab-kitab yang diinspirasikan. Itu penting. Itu sebenarnya hal yang sangat mendasar di dalam bibliologi ya. Theopneustos itu sangat mendasar. Yang kedua tentang masalah hetero. Heteronomos karena aturan ya, aturan atau standar. Nah, ini tentang nomos dulu saya bicara tentang ini dulu. Mengapa dibuat seperti ini? Ya. Jadi hetero itu karena nanti kitab-kitab yang setelah diteliti bahwa itu tidak masuk di dalam pengkanonan itu karena tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus, kemudian itu bisa diterima di kalangan kekristenan karena masalah pengaruh. Dan itu pengaruh kuat. Hukum pengaruh itu kan kuat, heteronomos itu. Jadi dunia gereja juga ini sering terlalu terbuka sehingga kemasukan angin ya. Kalau cuma angin, kalau dia anginnya tornado, wah disapu bersih gereja. Ya, siapa yang bisa alangi itu tornado yang begitu kuat ya? Itu secara natural, secara alamiah. Maksudnya itu kekuatan dari ajaran-ajaran khususnya terkait dengan kanonisasi yang sebenarnya kitab-kitab itu bukan diinspirasikan oleh Roh Kudus atau Theopneustos itu bisa diterima oleh banyak gereja, ya. Itu sangat berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga tentang aturan iman ini harus bersifat theonomos. Artinya harus memang theo Allah. Dalam konteks kanonisasi, tentunya Theopneustos di situ. Roh Kudus yang mengilhamkan.
Jadi kita melihat di dalam aturan ini ada tiga hal yang saya jelaskan tadi secara singkat, secara sederhana, ya, tiga hal ini. Jadi yang paling penting yaitu dalam pengkanonan, yaitu melihat setiap kitab yang kemudian dikanonkan, apakah itu punya relasi atau korelasi antara satu kitab dan kitab yang lain. Kalau tidak ada, itu harus dibuang. Ya, karena itu bukan diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, ya kita pasti sudah tahu seperti kenapa Injil Thomas tidak masuk. Ya, kemudian ada sekitar 40 Injil yang kita tidak terima sebagai kanon. Nanti minggu depan saya sampaikan sekitar 40 itu ya. 40 yang di luar kitab pengkanonan. Nah, jadi itu. Yang kalau di PL kita sudah tahu permasalahannya ada di mana di Deuteronomi. Kalau di PB itu ya itu 40 Injil itu. Ya. Itu jadi masalah besar. Karena di dalamnya ada ajaran-ajaran, ada cerita yang sebenarnya diadopsi dari apa yang disebut mitologi. Ya memang akhirnya kita harus belajar mitologi. Dan belajar mitologi juga kepalanya pusing. Ya, Bapak Ibu ada yang di sini sudah belajar mitologi yang terkait dengan Alkitab, mulai dari PL, Dewa Marduk itu ya, yang mirip-mirip apa ceritanya itu mirip-mirip penciptaan. Saya kebetulan sudah dapat dan saya punya bahan itu. Nah, itu bisa bisa jadi bagian tertentu untuk kita belajar. Karena di STT kan tidak ada pembelajaran khusus tentang mitologi yang kemudian oleh orang liberalisme itu juga diadopsi. Akhirnya kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu dianggap mitologi. Karena diadopsi dari cerita-cerita bangsa-bangsa yang ada di sekitar orang Israel. Ya, khususnya seperti Dewa Marduk dan hal-hal lain ya yang terkait dengan itu. Bukunya ada kalau mau dipelajari ya. Kemarin atau 2 hari lalu saya menyelidiki ada beberapa tulisan di dalam buku-buku yang di antara 1.000 itu ya, yang sudah dibagi, itu saya selidiki ada satu buku yang sangat bagus di PDF, itu saya baca itu dia mengungkapkan itu juga tentang mitologi-mitologi ya, di luar Injil, khususnya terkait dengan Perjanjian Baru. Nah, kalau kita tidak punya standar iman, bagaimana kita hancur nanti gereja di obok-obok gitu ya, diserang habis-habisan kita. Ya, bisa kemasukan virus. Nah, ini kanonisasi ini tidak gampang. Ya, jadi ada proses yang begitu rumit ya, ada carut-marutnya dalam proses itu, ada perdebatan. Biasanya kita gereja di Indonesia kan nggak mau berdebat ya. Atau ya kalau di dunia akademik ya berapologet itu kalau bisa katanya banyak hamba Tuhan katakan itu dihindari. Apalagi sudah musim YouTube, kemudian sudah tidak mau berdebat. Nah, ini mengerikan kalau ada pandangan yang seperti itu, ya. Ada yang harus diperdebatkan, ada yang memang tidak perlu. Ya, jadi orang kadang lihat hanya seperti itu. Kalau kita menjadi kritis, jangan kritis, jangan mengkritik. Itu menjadi pemecah. Saya belajar tentang apa yang disebut dengan kritik membangun, ada kritik yang memang merusak. Ya, jadi kalau Paulus itu dia kritiknya kritik membangun, ya. Jadi konstruktif. Ada kritik yang sifatnya konstruktif, ada kritik yang sifatnya destruktif. Itu kan main di dua itu ya. Kalau tidak konstruktif, itu destruktif. Kalau di dalam dunia apologet, yang kalau kita pelajari para apologet kita, ya, yang kita sudah kenal, itu mereka membuat kritik-kritik terhadap heresi atau para polemikus itu kritiknya itu untuk destruktif. Konstruktif, menjaga pengajaran kita. Ya, jadi kita harus lihat di dalam berapologet ada kritik, itu perlu.
Tapi sekarang kritiknya itu kritik konstruktif atau kritik destruktif. Kalau kritik konstruktif itu basisnya harus kitab yang dikanonkan. Kalau kita hubungkan dengan masalah pengkanonan, ya. Nah, kalau kritik destruktif itu pandangan pribadi, personal, bisa saja itu baik, tetapi bisa ada kesalahan di situ. Ya, sorry ya, Pak Anton pernah masuk di grup ya, Pak Anton, tentang Lewis, Lewis ya. Itu penulis yang hebat. Iya, cewek. Itu banyak juga diterbitkan terbitan yang dia tulis itu banyak juga diterbitkan di Momentum. Nah, saya ada punya beberapa buku dia dan bagus ya, Pak. Saya kurang tahu Pak Anton dapat bahan dari mana itu mengkritisi tentang manusia pertama itu kan, Adam dan Hawa itu. Ya, jadi konstruktif berpikir dari Lewis itu untuk masalah itu ada absurd. Nah, absurdnya di mana? Nah, itu. Tapi rata-rata ada teman-teman yang saya hubungi, kemudian saya share, dan mereka katakan memang ada hal yang absurd. Tapi bukan kemudian satu itu kemudian kita mengeneralisasi seluruhnya. Enggak. Di bagian-bagian lain dia bagus. Masih Injili lah minimal. Tapi ada hal yang lemah. Jadi kelemahan dia jangan kita ambil. Tapi yang baik itu yang kita harus adopsi. Itu penting ya. Jadi kita harus hati-hati juga ya, jangan digeneralisasi ya. Mungkin di bidang itu dia sangat lemah. Dia bukan orangnya di bidang antropologi, dia bukan orangnya. Dia mungkin di bidang umpamanya dia di sistematika, dia bukan di antropologi, tapi eh, scholar ini mungkin dia di bidang kristologi atau di bibliologi ya, di dalam hal-hal yang mayor, dia ada di spesifikasi yang lain keunggulannya. Ada kelemahan di bagian yang lain, termasuk di antropologi tentang Adam dan Hawa. Bagus itu seperti Pak Anton, itu harus dikritisi ya. Dan itu terjadi juga kepada Ibu Rita Wahyu yang sangat terkenal juga ya. Ya bukan sangat terkenal ya, cukup terkenal. Kebetulan dia ada di Surabaya. Dia kan buat masalah. Ya masalahnya ya itu masalah penciptaan manusia, antropologinya bermasalah. Ya, itu Ibu Rita Wahyu. Dia menulis itu. Dan tulisannya saya baca berkali-kali. Saya pikir saya salah baca. Makanya saya berulang-ulang baca supaya tidak salah dan memang dia keliru. Padahal dia ya cukup baik lah untuk bahasa Ibrani. Tapi kali itu dia keliru. Khusus tentang masalah penciptaan terkait dengan masalah Tritunggal. Jadi antropologi terhubung dengan Tritunggal. Dia bermasalah Ibu Rita Wahyu. Dan dia mengajar di STT-nya, STT Oikumene yang diketuai oleh Pak Erasus Sabdono. Dia ngajar di situ. Dosen home base-nya dia di situ. Jadi kita juga harus hati-hati terhadap itu ya. Nah makanya ini yang pertama. Tapi saya buat ada contoh-contoh praktis ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ini aturan iman terkait dengan khusus sejarah pengkanonan. Jadi tadi saya sudah kemukakan 3 hal. Ya, itu sudah menjadi sesuatu yang sering kali saya ulang-ulang supaya kita familiar. Karena ini istilah Yunani ya. Kalau tidak diulang-ulang, maksudnya saya diulang-ulang supaya dia masuk di memori kita, tertanam. Kalau di saya sudah tidak perlu lagi saya baca. Memang karena ngajar terus, tidak berhenti ngajar, sehingga istilah-istilah Yunani itu sudah tertanam di memori, di ingatan. Jadi sewaktu-waktu bisa muncul kalau ada kaitannya waktu sedang mengajar. Nah, sekarang kita lihat ini gereja awal ya, tentang otoritas kitab suci. Mengapa kitab suci ini disebut memiliki otoritas? Itu hal yang penting. Mungkin ada yang bisa jawab mengapa kitab suci ini di Alkitab khususnya dikatakan memiliki otoritas. Ini kan sederhana kelihatan. Tapi kesederhanaan ini kadang-kadang kita
kita tidak menggali gitu ya. Apa maksudnya kalau disebut di dalam gereja awal bahwa kitab suci atau Alkitab itu memiliki otoritas. Kemudian yang kedua, karena ini gereja awal. Kalau nyangkut gereja awal, yang kita harus mengerti, gereja awal di abad keberapa? Mengapa dipertanyakan abad keberapa? Karena PB di abad-abad awal itu kan belum muncul, ya. Sampai abad keberapa baru perjanjian baru itu kemudian itu khusus yang 27 kitab yang dikanonkan itu diakui. Kita sudah belajar kemarin. Bapak Ibu mungkin apa masih ingat beberapa minggu yang lalu, waktu lalu itu kan sudah saya kemukakan. Di sini ada kan sejarahnya ada. Saya hanya perlihatkan aja ya. Ah, ini kan ada di sini. Ah, Eusebius ini kan. Ini nama ini penting ini. Berarti abad keempat. Ya. Eusebius ini tokohnya ini. Untuk 27 kitab. Ya. Kemudian dipertajam oleh Jerome. Ah, ini kan di sini. Ada Jerome yang muncul. Mana namanya Jerome? Ini di bagian-bagian ini. Ya. Ada Athanasius. Itu yang muncul ya. Ini bapak-bapak gereja. Ada Cyril. Ya. Nah, itu kemarin kita sudah belajar. Ya, kemudian gereja timur ini ya. Tapi toko yang khusus kalau 70 ini kan seluruh PLPB. Tapi khusus untuk PB itu tokonya ada di atas Eusebius. Ya, ini toko penting. Kemudian ada Jerome karena Jerome ini seorang scholar di dalam bahasa Latin. Jerome ya. Nah, ini kita sudah bahas ini. Jadi kita lihat ini Jerome 347. Ya, jadi semua abad keempat tentang pengkanonan perjanjian baru, 27 kitab itu. Jadi sudah diakui di situ ya, abad keempat. Ingat baik-baik ya, abad keempat. Hmm. Jadi saya mau supaya kita tidak memberikan argumen, atau saya yang memberikan argumen ketika menuliskan seperti ini, pada zaman gereja awal. Awal yang mana ini? Kan kita tidak tahu. Kita harus berikan pemahaman yang lebih spesifik tentang awal ini. Makanya saya jelaskan maksud yang awal ini, gereja yang awal. Kemudian yang kedua tadi masalah otoritas. Mengapa Alkitab itu berotoritas? Di mana kemudian kita dirikan doktrin. Otoritas itu di mana letaknya otoritas Alkitab yang dikanonkan? Ada yang bisa jawab? Sederhana sekali ya. Hanya mau kata kunci ini otoritas kan? Kalau tidak berotoritas, bagaimana kita mau mendirikan doktrin Kristen di situ ya? Ya. Karena kita sudah akui bahwa itu sudah dikanonisasi ini. Di tulisan ini ya, kanonisitas. Ya. Nah, Alkitab yang dikanonkan ini punya otoritas. Kalau yang tidak kanon, tidak bisa. Yang pertanyaan berikut, ada banyak pertanyaan kalau sudah nyangkut kata otoritas terhubung dengan kitab suci. Apakah 70? Padahal kita berapa? 66. Kok tetap bertambah sampai 70? Ini terjadi perdebatan soal pengkanonan ini. Halo Bapak Ibu, mengapa dia berotoritas? Mengapa Injil Thomas tidak berotoritas? Ada lagi nanti Injil Petrus, Injil Maria. Mengapa berotoritas dan tidak berotoritas? Apa dasar biblikalnya atau dasar teologis yang menjadi pegangan kita yang sangat bersifat mendasar ya? Halo Bapak Ibu, mengapa Alkitab disebut berotoritas?
Ah iya, ini benar. Sederhana kalau makanya saya bilang ya, jawabannya sederhana. Itu dua Theopneustos itu 2 Timotius 3 ayat 16. Dan kalau kita baca di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus atau 1 Petrus, 2 Petrus pasal 1 itu kan, saya ambil ya Alkitab karena tadi meja ini dipakai, ditaruh di meja depan. Saya ambil Alkitab sebentar. Sekarang kita gunakan 2 Timotius. Apakah hanya 2 Timotius? Bagi saya tidak cukup. Yang lebih konkret lagi di dalam 2 Petrus itu. Nah itu ayat 20 bagian yang terakhir. Kemudian masuk di dalam ayat 21. Tolong Kri baca walaupun kita sudah pernah baca berkali-kali, tapi ada bagian yang saya mau tekankan di sini. Tolong 2 Petrus 1 ayat 20 ayat 21. Tapi ada bagian yang saya mau tekankan berhubungan dengan kata otoritas ini. Jadi kita jangan hanya gunakan 2 Timotius 3 ayat 16, Theopneustos. Tapi ditambah dengan ini supaya lebih kuat. Basically-nya lebih kuat. Mari, Krie, tolong bacakan. 2 2 Petrus Petrus 1 ayat 20 dan 20, 21. 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi di mana letak otoritas Alkitab? Kalau di dalam 2 Petrus ini kan konteksnya kitab Perjanjian Lama. Karena waktu Petrus menulis ini belum ada PB. Tapi ini menggambarkan tentang pentingnya otoritas. Nah ini yang bagian ini di bagian ayat yang ke-20 bagian akhir. Nah ini kitab suci di tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini masalah hermeneutik. Nah, mengapa? Apa alasannya? Nah, ini ayat 22. Ayat 21 alasannya ya. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi jadi berotoritas karena dia tidak berpusat atau disebut antroposentris. Tidak. Di sini terjawab semua ya. Nah, ini jadi kita lihat di sini manusia tetap dilibatkan tetapi tidak boleh antroposentris. Ya. Peran penulis itu ada di mana? Ah, ini B, bagian B, saya katakan bagian B ya, dari ayat 21 ya. Tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi lihat ada beberapa poin di situ ya. Kalau kita mengerti sudah biasa mengeksegese ini menarik sekali ya, bisa ada beberapa poin. Poin yang pertama tidak bersifat antroposentris. Walaupun manusia dilibatkan di situ. Ada orang-orang tertentu yang dipilih kemudian dilibatkan. Sehingga terbentuk pengkanonan. Karena kalau sudah bicara kitab suci, ini kan sudah bicara tentang keutuhan. Secara total. Ah, ini ya. Tapi kita lihat di sini dasarnya secara total, yaitu manusia dilibatkan, tetapi manusia berdiri sebagai the representative of God. Ini penting. Itu bagian ayat 20 ya. Jadi mereka itu berbicara atas dorongan Roh Kudus. Jadi ada teosentris di situ, bukan antroposentris. Ada peran manusia, tetapi manusia yang seperti apa, dengan posisinya sebagai apa di situ. Ya.
Manusia di situ yaitu manusia yang dipilih oleh Allah sendiri. Ada choice di situ ya. Ada predestinate di situ. Dipilih oleh Allah sendiri. Untuk penulis-penulis kan tidak sembarang orang. Harus dipilih. Yaitu para rasul, para nabi. Ya, PLPB. Kemudian dikatakan di sini berbicara atas nama Allah. Jadi mereka adalah wakil Allah. Tidak boleh berbicara atas nama diri sendiri. Bapak Ibu bisa tulis tentang pentingnya the representative of God. Ini banyak sudah kita keluar dari situ ya. Dalam gereja kadang kita berbicara bukan atas nama Allah atau kita berdiri sebagai wakil Allah, tapi kita berdiri atas nama lembaga tertentu atau atas nama diri kita sendiri atau sinode tertentu atau STT tertentu. Nah, ini jadi masalah. Dia harus the representative of God. Ya, artinya teosentris, tidak boleh antroposentris. Itu otoritas. Ya, itu otoritas. Jadi ini sangat penting ya. Mengapa harus berotoritas? Karena di situ doktrin ajaran Kristen itu ya berdiri di situ ya. Jadi ini bagian yang sangat-sangat penting. Ya, jadi aturan iman ini dalam pokok pembahasan tentang aturan iman ini harus diyakini dulu bahwa Alkitab yang sudah dikanonkan ini punya otoritas. Dan kita harus memberikan argumentasi mengapa dia berotoritas. Tadi Pak Anton gunakan 2 Timotius 3, segala tulisan diilhamkan. Inspiration, theopneustos. Saya tambahkan lagi supaya lebih konkret di sini. Dua bagian ayat firman Tuhan ini untuk membicarakan tentang pengkanonan. Jadi masalah otoritas di sini. Jadi kitab-kitab yang dikanonkan itu kitab-kitab yang memiliki otoritas. Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana dengan Deuteronomi? Menurut Bapak Ibu, bagaimana dengan Deuteronomi? Apakah mengalami theopneustos? Ini kan yang menjadi menarik di sini. Kita belajar tentang sejarah pengkanonan. Apakah Deuteronomi itu diinspirasikan oleh Roh Kudus? Sudah pernah ada yang bahas itu sampai sampai ke situ atau hanya dikatakan bahwa Deuteronomi itu bisa diterima, terbuka. Jadi itulah di dalam gereja itu terbelah menjadi dua. Ada skisma di situ tentang pengkanonan. Kalau saya, karena ini kan kita belajar ya, di ruang belajar aja. Kalau saya menerima apa yang dikatakan oleh Romo Daniel, yang mewakili ortodoks, bahwa mereka terbuka. Pak Bambang Nursena juga terbuka terhadap Deuteronomi. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan sampai sedetil apakah mereka terbuka karena kitab-kitab itu diinspirasikan atau tidak. Mereka tidak bicara sampai ke sedalam itu. Atau Bapak Ibu pernah dengar mereka membicarakan Deuteronomi sampai jauh ya, atau lebih dalam lagi, tidak hanya berbicara di permukaan, di kulit saja, bahwa kami terbuka kepada Deuteronomi tanpa memberikan alasan yang biblikal, alasan yang teologis, mengapa mereka terbuka, menerima. Jadi mereka menggunakan istilah akademik, kami memakai kanon terbuka, bukan kanon tertutup. Kalau Luther atau Protestan, atau jauh di belakang Luther dari Eusebius, mereka menggunakan kanon tertutup. Ada Eusebius yang saya katakan di atas 27 itu pengakuannya mulai dari situ ya, abad keempat.
kemudian ada Jerome untuk bahasa Latinnya. Mereka langsung bilang 27 itu. Nah, apakah Jerome terbuka terhadap Deuteronomi? Atau Eusebius terbuka terhadap Deuteronomi? Atau Tertullianus, Irenaeus, Cyril dari Yerusalem, apakah mereka terbuka terhadap Deuteronomi? Atau itu mulai pada zaman Luther? Ini kan saya berbicara tentang historical, tentang sejarah. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Beri masukan, beri pandangan. Khususnya apakah Deuteronomi itu diinspirasikan oleh Roh Kudus? 2 Timotius 3 ayat 16. Oh, silent ya. Kalau yang saya pernah dengar dari Romo Daniel sih Pak, Iya, untuk mari Pak. Kanonika itu apa kitab yang wajib untuk diketahui atau dipelajari Pak. Jadi bukan kitab kanon, tapi merupakan satu kitab yang wajib dipelajarin atau diketahui gitu Pak. Kalau Romo Daniel pernah ngomong Hanya begitu Pak. sampai di situ Pak Iwan ya. Jadi tidak dikatakan apakah alasan terbuka untuk dipelajari karena landasannya apa? Basicnya apa? Dasarnya apa? Tadi saya sudah katakan ya, kita mempelajari itu karena itu diinspirasikan. Atau itu bukan diinspirasikan. Nah, itu yang jadi problem. Itu ya, itu yang agon ya. Itu konflik atau pergumulan. Ya, saya pakai bahasa istilah-istilah Yunani ya. Jadi agon dan itu mengapa? Kalau itu tidak dikanonkan, makanya Luther agak tegas di situ. Berarti kita sama kalau seperti Deuteronomi kita terbuka. Berarti kepada filsafat kita bisa terbuka dong. Dan di dalam khususnya reform itu kan terbuka terhadap filsafat. Tetapi bukan terbuka kemudian menerima semua istilah-istilah filsafat. Oke, ada konsep-konsep yang bisa diterima karena itu masuk di dalam kategori wahyu umum. Kita bisa terima. Dan kalau bicara wahyu umum terlalu luas. Ilmu apapun kita bisa adopsi. Sejauh itu tidak bertentangan dengan yang kita percaya bahwa itu dikanonkan. Tadi bagus sekali Pak Irwan ya. Pak Iwan berikan argumentasinya itu pas. Bagi saya itu pas. Cuman saya peruncing lagi atau memperdalam lagi, apakah terbuka karena ada alasan khusus? Kalau kita terbuka terhadap yang bukan langsung theopneustos, oke, karena itu ada di dalam wilayah penyataan penyataan umum, bukan pernyataan ya, penyataan apokalipto umum. Itu Tuhan bisa bukakan lewat lewat berbagai hal bisa Tuhan bukakan. Apokalipto atau apokaliptis atau apokaliptos kan Tuhan bisa bukakan. Tapi kalau kita sudah bicara sampai ke spesifik ya, ini kan kita temanya kan kita belajar tentang pengkanonan dan ini menjadi perdebatan. Kalau sampai terbuka, saya terima juga. Tetapi saya harus memberikan argumentasi apa dasar sehingga saya terbuka terhadap yang bukan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Mengapa saya katakan bukan diinspirasikan oleh Roh Kudus? Karena kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang sudah dikanonkan itu kan hanya yang 66 itu. Dan itu sudah diproses di dalam sejarah sampai ke hari ini, ke waktu ini.
Jadi ini kan jadi jadi apa ya? Jadi polemik di dalam kita sendiri. Nah, bagaimana kalau para polemikus dari seberang, dari M itu gugat kita? Atau para heresi kemudian menggugat kita? Kita harus memberikan jawaban yang argumentasinya memiliki kekuatan biblikal yang kuat atau kekuatan teologis yang memang sulit untuk digugat. Bukan sempurna ya, tapi sulit untuk dicari kelemahannya. Itu kata Pak Anton itu diinspirasikan itu penting. Saya mengerti mengapa Luther, Calvin, Zwingli waktu-waktu lampau ya, kemudian penerus-penerusnya itu mereka hanya percaya kanon tertutup, tidak mau dengan kanon terbuka. Tapi juga mereka bukan berarti anti terhadap hal-hal lain yang tidak berkontradiksi dengan yang kanon tertutup ini. Halo Bapak Ibu, ngerti ya maksud saya? Nangkep kira-kira nggak? Cukup ya, cukup nangkap ya. Pak Iwan bagaimana Pak Iwan? Bisa diterima, Pak. Ya. Ini polemik kita loh ini. Nah, ini masalah masalah Alkitab loh ini pengkanonan. Ya. Masalahnya kan itu, akarnya itu diinspirasikan nggak? Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi itu yang saya mau pendalaman di sini ya. Kadang-kadang ya minta maaf ya, itu termasuk kalau kita belajar dosen itu jam terbangnya tinggi, harus tinggi karena dia belajar. Dan terkait dengan jam terbang tinggi juga itu terkait dengan referensi apa yang dia baca. Itu akan mempengaruhi dia. Ya. Jadi itu pasti dua hal itu kan pasti. Saya bukan anti ortodoks ya, jangan jangan keliru. Saya tidak anti ortodoks. Tapi maksudnya saya mau pertajam. Ya, saya orang Injili, saya sudah berkali-kali katakan. Tapi saya juga banyak belajar di Reform. Ya, mengikuti kelas-kelas khusus di Reform. Walaupun saya tidak studi apa ya, studi normal seperti rekan-rekan masuk seperti dulu saya masuk di STT ya, sekolah berapa tahun. Enggak. Saya belajar di apa itu, di apa, STRIS. Tapi pengajar-pengajarnya bagus. Ya, jadi saya orangnya terbuka, cuman juga jangan kemudian kita terbuka kemudian tidak pakai apa ya filter. Ini berbahaya. Ya. Kalau kita kemudian ekstrim juga kita berbahaya, sangat ekstrim. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang kita harus ekstrim. Kalau sudah bicara kanon kan sudah tidak main-main, itu harus sangat kuat. Tapi bukan berarti kita tidak terbuka. Ya. Jadi saya hargai apa yang dikatakan oleh Romo Daniel. Itu ketua GOI ya. Juga Pak siapa? Pak Bambang Nursena. Cuman karena mereka tidak sampai kepada masalah apakah Deuteronomi itu diinspirasikan. Mereka tidak bahas sampai ke situ. Saya mempertajam. Ya, sejauh saya membaca banyak buku referensi, saya tidak pernah menemukan bahwa Deuteronomi itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dalam tanda kutip, saya bisa kategorikan yang Deuteronomi itu sebagai wahyu umum, sehingga bisa diterima. Apa saya bisa pakai istilah itu wahyu umum sehingga bisa diterima? Atau Bapak Ibu mau beri masukan ke saya? Rekan-rekan yang belajar malam ini mau berikan input ke saya. Saya nangkapnya itu toleransi, Pak. Pak Yusuf, bagaimana? Toleransi. Ya, saya nangkap. Tolerir ya. Iya. Ya, Karena ya, tidak
tidak bertentangan dengan yang diinspirasikan gitu Pak Yusuf. Harus ditambah kan? Kalau kita Oh, bicara ya. hanya toleransi, itu kan masih ada di, sorry ya, bisa rekan-rekan koreksi yang saya ngomong ke Pak Yusuf ini ya. Saya butuh masukan juga. Kalau kita hanya bicara toleransi, itu kan bersifat umum. Kita harus bertajam di toleransi karena itu tidak berkontradiksi dengan yang kanon, diinspirasikan. Bolehkah saya pergunakan kalimat seperti ini? Menurut Pak Yusuf? Yang saya tangkap dahulu Ya. itu kan tidak diakui. Makabe artinya Ya. buktinya lama. Kemudian saya nangkap dari pembicaraan Bapak itu kalau tidak salah tangkap Hmm. tidak diinspirasi dari Roh Kudus. Hmm. Berarti berarti itu karangan manusia, begitu ya Pak ya? Ya, itu buatan penulis. Masalahnya berarti tinggal percaya atau tidak, begitu ya Pak ya? Betul. Tapi itu tidak boleh jadi standar karena kan dia deutro. Kedua. Ya, ya. Boleh saya bertanya Pak yang Mari, agak mari Pak. Mari. berbeda? Bagus. Berbeda. Terima kasih. Saya ada pertanyaan, percaya dulu atau lahir baru seperti Nikodemus? Oh, oh. Kalau kalau ini di luar ini ya Pak Yusuf ya. Itu masalah soter ya, soteriologi ya. Ya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya, Ya, kalau kalau masalah itu kan ada pasti itu percaya dulu atau lahir baru ya. ya, ya, Sekarang ya, itu kan pekerjaan Roh Kudus itu. ya, Pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mau itu ini ini kalau maksud Pak Yusuf itu urutannya ya, mana dulu kan? ya, betul, betul. Kan Saya ditanya, akhirnya saya tidak bisa keurutan, jawab Pak. keurutan Ya, ya. Nah, itu terjadi perdebatan juga di antara teolog. Tapi yang saya mau garis bawahi soal soter terhubung dengan hal itu sangat luas ya, itu percaya dulu atau lahir baru karena masalah Roh Kudus kerja. Nah, Roh Kudus kan bekerja ketika bertobat, itu kan pekerjaan Roh Kudus. Lahir baru juga kan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi yang menjadi masalah ini kan urutannya. Jadi maksud saya itu yang menjadi sangat fundamental itu soal Roh Kudusnya dulu. Nanti ini bagian yang kedua ini menjadi mayor ini Roh Kudus, ya. Nah, Roh Kudus dulu yang kerja sehingga bisa melahirkan lahir baru, bisa bertobat. Nah, apakah itu peristiwa lahir baru itu masuk di dalam pertobatan menjadi satu di situ? Seperti kalau saya perbandingkan ya, hari Pentakosta itu apakah waktu Roh Kudus turun itu terjadi dibaptis atau terjadi juga sekaligus dengan dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu kan dipisahkan ya, dibaptis dan dipenuhi. Kalau kita belajar secara spesifik, itu kan dua hal yang berbeda. Kata dibaptis itu, kata dipenuhi Roh Kudus, ya. Tetapi masalahnya apakah itu terjadi bersama-sama? Kalau saya membaca Alkitab, selidiki dari bahasa asli, itu terjadi bersama-sama. Pada saat orang itu dibaptis, orang itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam teologi Paulus kan dikatakan dikuasai, itu ya, sering pakai dikuasai oleh Roh Kudus. Itu dipenuhi. Artinya Roh Kudus, karena kita kan bisa mendukakan Roh Kudus, berarti kita tidak dikuasai. Ada daging yang muncul di situ, ada sarkinois. Nah, sekarang dengan lahir baru dan bertobat. Orang yang dilahirkan baru itu, dia bertobat nggak itu? Nah, saya tanya lagi. Akhirnya kita berapologet ya Pak Yusuf ya. Karena untuk strata itu kan menjadi perdebatan. Atau itu ketika Roh Kudus bekerja itu melahirbarukan seseorang, di situ terjadi pertobatan juga. Cuman kita menafsirkan itu di dalam urutan, di dalam time, di dalam urutan waktu ya. Kalau kita sudah bicara tentang Roh Kudus, kadang kita lihat tentang masalah waktu ada.
Tetapi ada hal-hal yang spesifik yang tidak terkait dengan waktu. Karena peristiwa itu terjadi dalam satu apa ya? Satu tidak bisa dipisahkan, satu paket gitu ya. Jadi orang itu ketika dilahir baru kan dia sudah bertobat juga. Bagaimana menurut Pak Yusuf? Nggak apa-apa Time kita, frame ya itu silakan time Pak. frame, Pak. Jadi saya sebelum mendapat jawaban yang bagus tadi berpikiran hampir bersamaan, Pak. Jadi taat dan setia. Ini saya sebagai awam ya, Pak ya. Mohon Iya, iya, dikoreksi iya. kalau Nggak benar apa-apa kita salah. belajar bersama Pak. Taat dan setia. Saya pernah mendapat pertanyaan mantan jenderal, katanya taat dan setia ini uh, ada hubungannya. Jadi tidak terpisah. Betul Pak, Terus betul. Dia betul benar. ya. Pertanyaan Karena terakhir, Pak. saya pakai bahasa Pertanyaan. asli Pak Yusuf kalau saya jawab ini. Ya, Kata terima kasih. kata Hmm. apa taat dan setia ya. Oh sorry. Itu itu jadi satu paket. Itu kata yang sama digunakan ke iman itu pistis. Kemudian itu juga orang yang setia kan pasti dia taat. Itu juga menggunakan kata pistis. Artinya apa? Dua hal itu total berbagian, tidak bisa kita pisahkan itu. Ya, kadang kita kan pakai urutan waktu. Umpamanya seperti saya dengar Sucipto Subono yang sekarang jadi dosen, dulu dia di Surabaya, sekarang jadi dosen GRII yang ada di Jakarta. Dia ditarik Pak Tong ke Jakarta. Saya dengar khotbahnya. Kan kadang kita bilang dari aspek manusia ya, Tuhan menebus kita 100%. Ini kan yang disebut dengan bahasa antropomorfisme. Bapak Ibu tangkap kira-kira maksud saya ini? Saya menggunakan bahasa Yunani ya, supaya mempertajam apa yang saya ajarkan. Mengapa saya menggunakan bahasa antropomorfisme? Ada lagi ya satu konsep tentang antropomorfati. Itu dua hal berbeda. Antropomorfisme artinya kita membahasakan tentang Tuhan atau tentang ajaran dari Tuhan di dalam bahasa manusia yang terbatas. Sedangkan Tuhan itu kan tidak terbatas. Unlimited dia. Ya, tidak terbatas. Ya. Umpamanya keselamatan Allah menebus kita 100%. Apakah itu yang masuk dalam kategori antropomorfisme? Mengapa? Karena Allah itu sempurna. Dia tidak ada. Kalau kita kan ada ukuran 100, 200. Kalau bisa ada 100, 200 paling banyak berapa persen ya? Itu kan maksud saya itu kan bahasa manusia. Jadi kita membahasakan Allah di dalam konteks kita menggunakan bahasa manusia. Ada contoh ekstrim ya. Tangan Allah tidak kurang panjang menjangkau. Itu kan namanya bahasa manusia. Memangnya Allah punya tangan? Dia metafisis kok dia roh. Nggak punya tangan dia. Tapi itu ditulis dalam Alkitab. Kita harus mengerti tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Sehingga di kelas-kelas teologi itu menjadi pertanyaan dari mahasiswa. Pak, kalau gitu tangan Allah dari sorga sampai ke dunia ini, berapa berapa panjang Pak ini ukurannya? Waduh, dia menafsir kata-kata itu dengan pola harafiah. Padahal itu yang disebut antropomorfisme. Umpamanya telinga Allah tidak kurang tajam mendengar. Mata Allah itu ya Allah punya mata. Memangnya Allah punya mata? Punya. Tapi dalam pengertian roh metafisis. Nah, orang harus belajar lagi dunia metafisika. Nah, ini rumitnya belajar teologi ya seperti inilah. Ya, Pak Yusuf puji Tuhan mau belajar seperti ini ya. Senang, Pak. Orang awam mau Senang. belajar seperti ini ruwet ya. Kalau Saya senang, Pak, dapat jawaban. Yang tadi Morfati tadi seperti apa, Pak? antropomorfati itu lebih mengandalkan perasaan. Nah, itu kemudian saya berapa belasan tahun lalu atau sekitar 20 tahun lalu ketika saya hadiri seminar dari Yosef Tong, adiknya Pak Tong yang punya sekolah teologi di LA, Los Angeles, Amerika. Dia lama di sana. Dia datang ke Surabaya buat seminar tentang apa ya? Feminisme
apa, nah saya bahasakan apa ya, kadang ini teologi ini mau dibahasakan secara secara apa, secara sederhana itu kadang susah ya. Kesulitan orang-orang yang di dalam dunia akademik kadang mau menyederhanakan tuh konsep teologi itu. Ya, Allah itu ada bagian dari Allah yang feminim. Umpamanya feminim itu kan, feminim itu terkait dengan umpamanya kalau secara gender itu kan wanita ya. Umpamanya masalah perasaan, maka Allah apa ya? Ungkapan Allah menyesal itu bolak-balik di PL. Sampai ada teman kakak tingkat mahasiswa itu skripsinya tentang ungkapan Allah menyesal. Saya minta skripsinya karena nilainya A. Jadi saya minta kemudian saya pelajari. Oh, banyak bahasa bahasa Ibrani di dalamnya karena itu PL. Nah, itu bagian dari feminisme, ya. Allah menyesal. Nah, nah, itu feminisme dalam mempelajari tentang apa ya, proper teologi tentang siapakah Allah. Ada yang disebut bagian tertentu itu disebut feminisme. Itu menarik sekali. Ya, ini kalau kita belajar bahasa Yunani lagi ada kan apa, feminim, maskulin. Nah, itu kan ada ya. Kemudian neuter ya. Kalau bahasa Ibrani kan hanya feminim, neuter nggak ada. Feminim dan maskulin ya. Kalau orang mendalami dunia bahasa. Kebetulan kan saya cukup lama di dunia mengajar bahasa ya. Saya cukup lama jadi dosen bahasa. Jadi itu saya tambahkan. Jadi ini hal-hal yang menarik ya. Saya karena Pak Yusuf tanya dan saya memberikan jawaban ya. Karena itu masuk di dalam konsep soteriologi yang Pak Yusuf tanya. Itu bagus. Sudah tercampur di situ. Makanya kalau mau belajar soter, karena tadi ada Roh Kudus yang membuat orang bertobat kan, saya katakan. Roh Kudus yang membuat orang lahir baru. Nah, itu bagian soteriologi yang mana? Nah, ini kalau saya balik bertanya, Bapak Ibu juga bingung nih. Karena dalam soteriologi itu ada soteriologi yang objektif, ada soteriologi yang subjektif. Apakah Bapak Ibu sudah belajar sampai ke situ, sejauh itu di dalam dunia soteriologi? Belum, belum, Iya, belum. Yusuf pasti belum. Ini yang teman-teman sekolah teologi Pak Anton, Pak Iwan, Pak Imer, Krie. Kalau Bu Sari juga ya sama-sama ya, Pak Yusuf orang yang suka belajar. Ya. Apakah Pak Pak, Anton sudah belajar sampai ke situ, Pak Iwan? Belum, Pak. Pak, Nah, itu kan baca bukunya apa, Louis Berkhof. Itu kan? Ini menarik sekali yang kayak gini, seperti ini. Ini saya makanya ini saya susah ya, saya ngajar kayak gini jadi susah saya. Sebenarnya bukan saya susah, maksudnya apa ya? Terlalu dalam sehingga saya tidak perlu banyak banyak apa ini buat pembelajaran ini terlalu banyak halaman gitu. Saya bukan orang seperti gitu, kejar supaya banyak halaman enggak. Saya mau mendalami itu. Materi-materi itu harus didalami. Daripada hanya di kulit saja, di permukaan. Saya tidak mau orang kayak gitu. Ya, tiap tiap dosen kan beda-beda ya. Kadang hanya menjelaskan sepintas, tapi ada dosen yang begitu mendalam. Mengapa dia begitu mendalam? Karena ada backgroundnya. Orang yang suka eksegese ayat firman Tuhan, itu pasti dia dalam. Pasti itu dalam. Dia jelaskan detail sekali. Walaupun itu satu pokok, tapi menjadi dalam, dan itu kemudian memakan waktu. Dan terus terang, di dalam dunia khotbah, itu yang membuat saya sangat sulit ketika berkhotbah. Apalagi jadi pengkhotbah tamu ya. Wah itu susah. Kecuali saya dulu penggembalaan, saya bisa 3 ayat itu bisa dalam beberapa kali khotbah itu. Ya, minggu ini, minggu depan, terus berapa seri itu. Hanya mungkin membahas satu satu kalimat atau satu satu kata itu. Ya, di dalam bagian dari teks itu bisa itu berkali-kali. Ya. Nah itu contoh aja. Ya. Jadi tadi kan pendalaman ya. Nah, jadi tapi kita kembali ke sini ya. Atau ada Bapak Ibu yang mau tanya? Pak Moses, boleh tambah sedikit, Pak Moses? Ya, Kalau mari. terhadap saudara saya yang masih relatif baru, Ah, misalnya dia menanyakan mengenai sekali selamat tetap selamat, berarti
anugerah itu tidak ada bagian manusia untuk yang dikerjakan. Dia pakai ayat misalnya salah satu teman Efesus itu Pak, yang bukan hasil usahamu. Lah, sekarang kalau Armenian, saya berpikir saya gabung aja sudah, dipilih yang bagus. Ini saya tidak mengerti nih Pak, bagaimana jawabnya supaya tidak sampai salah. Terima kasih. Wah, ini hal penting ya, hal penting. Aduh, kalau saya jawab semua kita lewat ini. Saya jawab sederhana aja ya. Ini soal sebenarnya ini bukan soal Calvin, bukan soal Arius, Armenian, teologi Armenian. Enggak, ini soal firman Tuhan. Armenian bisa salah, Calvin atau Reform bisa salah. Tapi yang pasti tidak bisa salah itu Alkitab. Yang berhubungan dengan pembelajaran kita yang sudah dikanonkan. Tapi yang kedua, Armenian bisa tadi salah ya dua-dua. Salah dua-dua. Bisa salah satu benar. Bisa teologi Armenian keliru, teologi Reform bisa benar. Dan mau lihat dua ini dari mana dasarnya? Apakah dari Armenian sendiri atau dari Calvin sendiri? Nggak bisa, antroposentris tuh. Nggak boleh. Mereka teolog, kita hargai mereka teolog. Mereka scholar, mereka orang pinter. Harus dihargai. Itu juga dari Tuhan. Justru karena dari Tuhan kita hargai. Tapi mereka bisa salah? Sangat bisa. Kita sudah pelajari semua ya kesalahan. Ya, dalam teologi Paulus saya mengajar tentang kesalahan di dalam kekristenan, khususnya di Protestan, karena lahirnya liberalisme. Ya. Nah, sekarang kesalahan bisa terjadi di teologi Arminian, di teologi Calvin, bisa. Mau tinjau kesalahan dan kebenaran itu dari mana? Ini pengkanonan, dari kanon. Tadi Pak Yusuf katakan Efesus. Saya ngerti, itu predestinate. Nah, sekarang saya kasih kesimpulan yang sederhana. Harusnya panjang lebar ini kalau saya jelaskan ya. Tapi kesimpulan, mengapa bisa hilang menurut Arminian? Karena antroposentrisnya. Mengapa reform tidak bisa hilang? Karena menekankan kedaulatan Allah. Dan keselamatan itu kan datang dari Allah. Di dalam kedaulatan dia. Dan yang digunakan oleh keluarga Pak Yusuf itu Efesus 1, saya tahu, tinggal ayatnya dicari ya. Ditentukan sebelum dunia dijadikan. Saya di dalam HP saya ini ada Alkitab bahasa Yunani ya dan Ibrani. Saya klik, saya bisa lihat. Saya kan belajar belajar bentuk waktu, bentuk tense dari bahasa. Di bahasa Indonesia kan enggak kelihatan itu. Ada tapi tidak sekaya bahasa asli. Jadi sebelum dunia dijadikan, itu origin. Berarti bentuk lampau. Nah, bentuk lampau dikatakan sebelum dunia dijadikan berarti belum penciptaan. Berarti di luar dunia. Itu yang sebelum dunia dijadikan, kata dunia di situ kosmos. Dijadikan, artinya diciptakan. Itu kosmos. Reform teologi ambil dari situ. Sehingga keselamatan tidak bisa hilang. Tetapi Arminian ambil ada usaha manusia di situ. Nah, itu kemudian harus dikaitkan dengan konsep free will. Karena kan ada usaha manusia. Tetapi saya mau katakan hati-hati dengan konsep free will. Mengapa? Karena Yesus katakan, manusia itu kita belajar di dalam Doulos Hamartia tentang tentang bagaimana orang dibelenggu oleh dosa. Dan siapa yang dibelenggu oleh dosa? Seluruh manusia sudah jadi hamba dosa. Ya sering kali saya pakai umpamanya salah satu ya, bagian Roma pasal 5, mulai ayat 12 bacalah. Itu seluruh keturunan Adam itu sudah berdosa. Dan Yesus katakan, aku datang untuk memerdekakan. Artinya membebaskan ya dari dosa. Karena manusia tidak ada yang tidak berdosa. Bagaimana dari orang yang sudah doulos hamartia? Doulos hamartia ini artinya apa ya? Hamba dosa ini. Doulos kan hamba.
hamartia itu kan dosa. Bagaimana orang ini yang sudah terikat, Yesus katakan sudah dibelenggu oleh dosa. Dia ada kemampuan untuk memberi respons kepada Allah. Bagian yang lain saya lihat untuk tuntaskan ini. Di Kejadian pasal 2 dikatakan kamu makan ke Adam. Hawa belum diciptakan. Kamu makan hari itu juga kamu mati. Mati secara rohani. Karena secara jasmani, secara bios dia masih hidup Adam. Tetapi secara soe, saya pakai bahasa Yunani ya. Secara soe, artinya spiritualnya mati. Bagaimana orang mati bisa merespon Allah? Apa buktinya? Kejadian pasal 3. Bukan Adam cari Allah, Allah cari Adam. Makanya itu yang sangat terkenal di dalam konsep biblical tentang kasih Allah yang mencari. Bukan manusia cari Allah, Allah cari manusia. Kalau Allah cari manusia, manusia tetap mati. Manusia bisa berdaya, nggak bisa. Dan saya mau katakan di ruang belajar ini, konsep dari Erastus Sabdono keliru. Sangat keliru soteriologi. Karena dia berbicara tentang antroposentris berpusat kepada manusia. Bahwa manusia punya kemampuan untuk memberi respons kepada Allah. Mati kok dia. Bagaimana dengan Roma 3? Cari ayatnya, Roma pasal 3. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini cocok dengan Kejadian pasal 3 itu. Allah yang cari. Dan saya belajar dari Trogot Bucher dari Jerman, dari Badan Misi Weg. Itu dosen saya. Dia ahli bahasa semistik. Dia mengajar saya tentang itu. Tentang soter di mana inisiatif Allah datang kepada manusia. Kalau Allah tidak datang, manusia tetap mati-mati. Doulos hamartia. Pak Yusuf, saya tidak bisa buat, ini sudah sangat dalam. Tapi kalau lagi mau mendalam lagi, saya bisa kasih ayat lain lagi untuk lebih mendalami. Bahwa itu tentang keselamatan, itu kedaulatan Allah. Bukan berarti manusia jadi robot. Ya, ini kan jadi rame itu. Kalau gitu manusia jadi robot. Yang satu bicara, kan manusia punya free will, sehingga dia punya kemampuan untuk memberi respon kepada Allah. Nah, bagaimana dengan dosa hamartia? Kalau gitu Yesus itu nonsen. Hanya aku yang datang memberi kemerdekaan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup di situ bukan biosoe. Supaya mereka hidup berkelimpahan. Kelimpahan apa? Bukan materi. Kelimpahan kerohanian. Dan itu terjadi dalam proses kelimpahan kerohanian. Itu lihat dari tense, bentuk waktunya itu presentif. Kelimpahan. Nah itu menarik. Nah ini pendalaman. Bagaimana Pak Yusuf? Susah Ya, ya? bisa bingung ya, Pak. Bingung ya? Berarti usaha manusia di sini tidak tidak ada, Pak ya. Tidak ada bagian manusia untuk Nggak kalau bisa. katakanlah percaya tapi Tuhan sudah memberi karunia itu, kalau kita menolak masuk neraka ya. Harus belajar predestinasi ganda. Bapak baca Oh, aja Roma pasal 8. Pasal 8, pasal 9 ya. Itu sebelum keselamatan itu datang, dikatakan, lebih baik saya baca ya, supaya saya tidak salah. Paling takut, saya tidak takut mati, takut salah menafsirkan Alkitab, salah menjelaskan, saya paling takut. Mati kita tinggal tunggu waktu. Tapi kalau ini saya salah jelaskan, saya menyesatkan Bapak Ibu. Itu yang paling saya takut. Ya, pasal 9. Oh iya, pilihan ya. Nah, ayat berapa ya? Nah, ini ayat 9 mulainya ya. Saya bacakan aja ya. Roma pasal 9 ayat 9. Sebab firman itu mengandung janji pada waktu seperti inilah. Aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Lihat ya. Paulus bicara tentang PL loh, Sarah, ya, istrinya Abraham. Tetapi ayat 11, ini kalimat peralihan ya, kata tetapi. Saya baca pelan-pelan karena saya orang eksegese, jadi saya nggak mau cepat-cepat ya. Tetapi ini kata peralihan ya, dari ayat yang ke-9, ayat 10.
Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Pertama Sarah, lihat tuh urutannya PL ya, Paulus kuasai ya. Nah, sekarang dia ke Ribka. Ya. Mengandung dari satu orang saja, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Ayat 11. Sebab waktu anak-anak, lihat ya, time, waktu anak-anak belum dilahirkan. Siapa anak-anak itu? Belum lahir loh, belum lahir. Kemudian tadi belum dilahirkan. Dan belum melakukan yang baik dan yang jahat. Nah, lihat. Ya. Belum melakukan karena belum lahir. Belum ada karpos, itu bahasa bahasa akademiknya. Karpos itu perbuatan baik dan jahat. Ya. Supaya rencana Allah, rencana atau rancangan Allah. Ingat ya, rancangan Allah sebelum dilahirkan tentang apa ini? Choice, pemilihannya, pemilihannya diteguhkan. Jadi ini Allah yang ambil inisiatif untuk memilih. Mereka belum lahir loh, Allah sudah pilih. Makanya saya baca pelan-pelan. Bukan berdasarkan perbuatan moral. Tadi baik dan jahat itu kan. Jadi dipilih bukan karena perbuatan, bukan. Tetapi berdasarkan panggilannya. Kaleo itu bahasa Yunani. Siapa yang memanggil? Allah. Bukan manusia yang panggil Allah, tidak. Bukan dari bawah panggil ke atas, enggak. Dari atas panggil ke bawah. Seperti Adam di Kejadian 3. Adam, Adam, di manakah engkau? Allah yang panggil Adam di Taman Eden. Ya, itu teofani itu. Harus belajar teofani. Ayat yang ke-12. Dikatakanlah kepada Rika, anak yang tua akan hamba, menjadi hamba anak yang muda. Sebab ada tertulis, aku mengasihi siapa? Yakub. Tetapi membenci siapa? Esau. Allah. Kok ada kata benci ya? Negatif banget. Hati-hati. Benci bukan dalam ukuran moral manusia. No. Ini benci dalam pemahaman teologis loh. Hati-hati ya bicara benci-benci. Itu ukuran manusia. Natural itu. Konsep natural. Bukan konsep biblikal atau konsep teologis. Ini Allah membenci dalam tulisan ini. Ini konsep teologis. Ini konsep biblikal. Bukan konsep umum. Ya, ini eksklusif, ini unik. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Ekor. Nah, ini menarik nih. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Ya kalau dia benci satu, dia terima yang satu. Kan manusia bisa nilai Allah. Nah, adil kalau gitu. Paulus jawab sendiri ya. Mustahil. Artinya mustahil, tidak mungkin Allah seperti itu. Ini bukan konsep moral natural. Bukan alamiah. Ini konsep teologis. Moral, apalagi konsep moral ini dikenakan kepada Allah. Yang sempurna itu, yang absolut itu. Dia tidak mungkin salah. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Nah ini kan kedaulatan. Ayat yang ketiga 15 ini kedaulatan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Jadi apakah keselamatan itu usaha orang? Tidak, kata Paulus. Tetapi kepada kemurahan Allah. Inilah anugerah. Tadi yang Pak Yusuf singgung. Menarik ya? Menarik. Oke saja nanti kita mendalam ini. Ini dalam sekali. Ya, lihat Pak, saya jelaskan ini juga penting sih dan ini kanon juga ya. Walaupun kita lagi Bapak Ibu kira-kira saya agak keluar sedikit Bapak Ibu kira-kira diberkati nggak kira-kira Bapak Ibu?
Saya perlu feedback dari Bapak Ibu. Mantap Silakan. Bapak, Ya, makasih. Iya, mantap Bapak. Malah bagus juga untuk menambah pengetahuan yang lain tentang yang Bapak sampaikan tadi. oke, oke. Pak Iwan bagaimana? Atau Pak Anton? Atau Pak Imer? Iya, mantap Pak. Nambah pengetahuan Pak. Jadi inilah yang tidak diajarkan gereja sekarang. Gereja lagi khotbah apa? Itu yang dikatakan Pak Deki itu, kembali saya mesti sebut nama ini. Itu legalisme paling banyak. Apa sih maksud legalisme? Coba tanya Pak Deki. Pak Deki kan kadang ngomong legalisme ya, tapi kadang beliau tidak jelaskan apa maksudnya legal. Itu berhubungan legal, itu yang saya tangkap. Sudah ada ismenya di belakang. Legalisme ya. Bukan hanya legal, tapi ada isme. Artinya mengekstrimkan itu kan. Ismenya itu mengekstrimkan. Yang legal. Apa yang legal? Legal dalam pengertian teologis atau legal dalam pengertian umum. Yang hanya khotbah-khotbah moral itu maksud Pak Deki itu. Itu dalam pengertian umum. Moral di situ yang di khotbah. Ajaran seperti ini tidak ada lagi. Bahkan di ruang kuliah di banyak STT, setahu saya, hampir tidak ada yang seperti ini. Sorry ya, bukan saya mau menonjolkan diri. Maaf. Atau mau menyombongkan diri. Karena saya kan jam terbang cukup tinggi ya. Sebelum saya ada di STT RAI, saya sudah mengajar di banyak STT. Ya. Dan terus belajar membaca sampai hari ini. Jadi kita lihat itu. Tidak terjangkau. Padahal itu yang Pak Yusuf tanya itu sesuatu yang sangat fundamental. Ya, artinya saya mau katakan gini, ini kata kunci aja ya. Terhubung dengan dua konsep soter di dalam Armenian dan di dalam Reform atau sering disebut Calvin. Banyak pakar mengatakan satu melihat dari bawah, satu melihat dari atas. Dari bawah itu artinya dari manusia ini berbicara tentang soter, melihat dari manusia. Ya bisa hilang. Malam ini Pak Anton bisa buat salah. Bisa berdosa nggak? Krie bisa buat salah. Pak Iwan bisa berbuat salah. Pak Imer bisa berbuat salah. Bu Sari bisa buat salah. Saya bisa buat salah. Pak Yusuf bisa buat salah. Dan teman-teman yang lain bisa buat salah. Bisa nggak? Apakah kita hilang? Kemudian kita langsung mati tidak sempat berdoa? Hilang? Nah kalau saya hubungkan lagi dengan cross theology, khusus tentang salib. Apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Kapan itu maksudnya sudah selesai? Kita juga harus bahas itu. Itu bagian dari soter yang begitu luas. Lihat tuh soteriologinya begitu luas. Dia katakan sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Karyanya penebusan sudah selesai. Untuk siapa? Untuk yang tadi yang dipilih, yang Allah pilih. Sudah selesai. Penebusan tidak kepada yang tidak dipilih. Dan itu kedaulatan Allah. Ketika dia menolak Esau, dia memilih. Itu kan kedaulatan dia. Makanya Paulus katakan, kalau dihubungkan dengan konsep keadilan, apakah Allah tidak adil? Menurut manusia, ukuran kita tidak adil. Itu ukuran moral natural kita, ukuran moral alamiah kita. Tapi ukuran moral teologis atau biblical, Allah tidak pernah buat salah. Kalau sampai dia buat salah, berarti dia bukan Allah. Nanti seorang bilang, oh semena-mena. Enggak. Di dunia ada ini ada hak prerogatif. Presiden punya hak prerogatif? Punya. Tetapi dalam batasan tertentu. Batasannya di mana? Ya sesuai perundang-undangan yang diatur untuk areanya presiden di dalam hak apa tadi saya katakan prerogatif dia. Nah, Allah kita mau batasi seperti presiden kah? Nggak bisa. Allah kok dia absolut. Kita yang relatif. Kadang yang relatif ini mau menilai konsep Allah yang absolut itu. Firman Tuhan tertulis ini absolut. Kita harus tafsirkan. Bahayanya kita tafsirkan Alkitab seperti tadi, karena pertanyaan Pak
Yusuf tadi, itu yang absolut, itu kebenarannya absolut jadi relatif di tangan kita. Karena masalah penafsiran. Ini juga di pengkanonan terjadi banyak kesalahan. Terjadi polemik yang begitu hebat. Karena apa? Itu masalah tafsiran. Ya. Itu juga harus belajar tentang logika. Saya kan sudah pernah ngajar logika ya. Ya. Tapi baru baru permukaan. Ya. Kalau mau mendalami tentang apa? Tentang konsep pikiran itu, ya. Kita harus belajar. Sehingga ketika menafsir kita harus pakai pikiran kita. Pikiran yang bagaimana kita pakai? Pikiran yang bagaimana? Itu juga harus dikaji. Itu tidak mudah. Ini yang membuat Alkitab menjadi sangat unik. Dan di dalam keunikan itu ada hal-hal yang memang kita harus katakan tidak mudah untuk ditafsirkan. Interpretasi. Tapi kembali, interpretasi itu harus biblikal. Harus teosentris atau kristosentris. Tidak boleh antroposentris. Tidak. Jadi lihat ya, dua pandangan tadi. Satu lihat dari bawah. Bisa gagal. Tapi kalau lihat dari kedaulatan Allah, bisa gagal Allah. Ketika Allah menyelamatkan, dia sudah selamat. Kemudian Allah lepas. Yang gagal dia atau Allah. Karena yang pilih kan Allah. Nah sekarang Bapak Ibu pasti hubungkan dengan Yudas. Loh, Yesus pilih Yudas kok. Wah itu rame lagi. Tunggu dulu. Yesus pilih untuk apa? Di bagian PL ada nubuat tentang Yudas enggak? Dia harus masuk di dalam pilihan. Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Nah, lantas untuk Yudas dia pilih? Keliru dia? Enggak, dia sudah tahu siapa Yudas. Di dalam hakikat kealahan, waktu dia berinkarnasi, dia tahu siapa Yudas. Dan Yudas harus hadir. Kalau Yudas tidak hadir, tidak ada salib. Yesus tidak berinkarnasi. Kalau Yesus tidak berinkarnasi, tidak ada salib. Wah, itu menarik. Dalam. Ya. Ah, saya semangat kalau menjelaskan seperti ini. Saya senang, saya tertarik. Ya, walaupun tidak tertulis di sini, tapi itu konsep itu sudah tertanam di memori ini. Itu kalau kita terus belajar, kita terus berbagi mengajar, itu kita tanpa sadar, ya, apalagi Roh Kudus ada di dalam kita. Itu dia kerja, dia tanamkan itu di dalam hati kita. Dia tanamkan dalam memori. Sehingga pada waktu-waktu tertentu yang secara spontan itu dibutuhkan itu muncul. Makanya saya ajak Bapak Ibu untuk terlibat. Tahun depan kita terlibat. Ya. Enggak usah, jangan tunggu sempurna baru terlibat. Enggak akan. Tanya aja Pak Anton ya. Saya terus sampai kemarin ya desak Bu Mary. Bu Mary sudah waktu belajar. Ngajar Bu Mary. Semua harus berproses. Karena Bu Mary sudah sampai tingkat doktoral. Ya, ada MTH, ada doktor. Harus ngajar. Ya bertahaplah. Satu mata kuliah aja. Didalami, dipelajarin. Dikuasai. Hanya satu kok. Nggak apa-apa. Bapak Ibu juga kan. Mungkin nggak terlalu satu itu kan luas toh. Satu mata kuliah. Kan luas. Seperti ini saya ngajar kan luas sekali. Bagian tertentu dari satu itu Bapak Ibu kuasai bagian yang kecil. Dari satu mata kuliah itu. Bapak Ibu berpartisipasi. Itu sudah mendorong Bapak Ibu untuk menguasai sesuatu. Dan itu tanpa Bapak Ibu sadari sudah tertanam di memori, di dalam hati. Saya bisa spontanitas ditanya Bapak Ibu bisa beri jawaban dari mana saya tidak tulis kok. Pakai bahasa Yunani ya. Karena saya terus meneruskan pakai itu di dalam mengajar. Mengajar apa saja. Tanya Kriya aja. Kriya ini kan mahasiswa saya. Saya ngajar berapa mata kuliah dia. Waktu saya ngajar di STT Anugerah Indonesia yang ada di Surabaya. Berapa banyak mata kuliah yang saya ajar ke mereka. Nah, ini hanya contoh, bukan saya mau menonjolkan diri ya. Maksudnya hanya contoh supaya hal-hal yang terkait dengan firman itu tertanam benar-benar
di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan kita bisa pertanggungjawabkan. Ya, Pak Anton aktif loh, sangat aktif. Pak siapa? Pak ini, Ko David juga aktif. Pak Imer, Pak Iwan, berbagian mulai dari yang kecil dikuasai. Nanti Tuhan percayakan perkara besar, makin luas, luas, makin komprehensif. Saya Bapak Ibu lihat sekarang, saya sudah mau 33 tahun ngajar dengan tahun ini. Nah ini sudah mau akhir tahun ya, jadi 33 tahun ngajar. Kan tidak sedikit. Bapak Ibu tidak lihat dulu saya ngajar gitu. Bapak Ibu kan ketemu sekarang setelah lewat proses panjang. Aduh, menarik ya. Oke, oke ya. Nah, saya loncat ke sini ya. Orang-orang kuno terampil dalam mendeteksi. Ah, ini menarik toh. Mendeteksi apa itu? Kembali kita ke pengkanonan. Yang dikanonkan itu orang-orang dulu, itu artinya orang-orang di gereja-gereja awal itu, mereka itu sangat terampil untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan penulisan. Itu karena mereka harus apa itu? Peka. Nah, ini bukan berarti dalam pengkanonan itu tidak ada kesalahan. Ada kesalahan-kesalahan, tetap ada. Tetapi orang-orang yang tahu aturan iman. Nah, ini jadi standar tadi saya katakannya. Memahami apa intisari. Ini hal yang esensi. Mereka pahami dari berita itu. Wah, ini kan menarik sekali ya. Mereka bisa mendeteksi loh. Karena mereka peka. Sekarang kadang-kadang saya lihat kepekaan itu hilang loh. Semua mau ditelan. Semua mau diterima. Makanya ribut tuh tadi yang saya tadi ya, pengantar itu, BMPT KKI dengan apa darak apa itu, yang dari Korea. Ya, padahal Korea itu kekristenan di Korea ya, untuk di dunia itu mereka juga salah satu apa negara yang kekristenannya berkembang luar biasa hebatnya, dahsyat. Ya, kadang orang dalam tanda kutip ya sering pakai istilah kaki dian ada di Korea, kadang ya, ada di China sekarang ya. Berapa, berapa juta atau sudah puluhan juta orang orang-orang asli China yang ada di China bertobat. Tapi karena negara komunis itu kan yang disebut dengan gereja di bawah tanah ya. Bapak Ibu sekali-sekali baca tuh gereja yang ada di bawah tanah, termasuk di Korea Utara. Ada nggak gereja di bawah tanah? Ada. Tapi kalau sampai mereka kepegang, mereka dianiaya luar biasa, banyak yang mati. Saya sampai mencatat, saya punya buku besar, ya, saya catat-catat tuh, gitu, ya, tentang masalah suffering itu ya. Klipsis itu bahasa Yunaninya ya, penderitaan. Klipsis ya, itu saya baca satu ayat. Filipi pasal 1. Supaya Bapak Ibu nggak usah takut-takut ya, karena ada di ayat ini. Filipi 1 kalau tidak saya ayat 29. Kok nggak sampai 29? Oh iya, 29 nih. Ya. Nah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saya masuk di sini kerekam. Bukan hanya percaya, menderita untuk Dia. Makanya ada teologi penderitaan. Cross teologi, bahasa Yunaninya sebenarnya klipsis. Penderitaan, ada itu. Tidak usah takut. Kalau memang harus menderita, lalui, lewati itu. Ya. Jadi kita lihat ya, terampil. Itu orang-orang kuno. Artinya kuno terhubung dengan gereja awal. Mereka bisa cepat sekali mendeteksi. Ya, ada kesalahan penulisan. Kalau kita sekarang menurun sekali ya, malah lebih cenderung instan. Bahaya ya. Mengapa seperti ini? Ini ada standar mereka. Aturan iman. Karena mereka memahami intisari. Nah, sekarang saya hubungkan intisari dengan apa? Kredo-kredo itu.
Kemudian di Indonesia dikatakan dikenal dengan apa pengakuan iman rasuli. Itu kan inti dari seluruh isi Alkitab. Pengakuan iman. Ada Westminster, ada Belgia, ada Wilderburg. Ada berapa banyak pengakuan iman? Itu dibuat zaman sekarang? Enggak. Yang buat itu gereja-gereja awal. Kredo-kredo itu dalam konsili-konsili itu kan muncul. Mengapa muncul itu? Karena berhadapan dengan apa? Heresi yang masuk ke dalam gereja. Sehingga intisari itu diberikan ke jemaat. Ya, aturan-aturan intisari. Dari berita berdasarkan kanon. Itu diberi kepada jemaat. Itu melalui apa? Nah itu kredo. Sekarang kita kenal dengan pengakuan iman. Banyak gereja sudah nggak mau lagi dengan pengakuan iman. Padahal itu menjadi standar rangkuman dari seluruh isi Alkitab. Total atau keutuhan Alkitab. Ya, karena supaya gereja itu banyak orang awam harus belajar seperti bapak-bapak gereja yang begitu tekun belajar Alkitab. Mereka kan bukan dipanggil untuk itu. Mereka harus ditolong oleh justru yang belajar itu, yaitu bapak-bapak gereja. Untuk membuat kredo-kredo itu. Yang sekarang kita sebut pengakuan iman. Itu mereka buat supaya ajaran-ajaran sesat terdeteksi. Dan sumbernya itu kanon tertutup itu. Ya. Sumbernya kanon tertutup. Oke, seperti Pak Iwan katakan, kanon terbuka. Boleh kita pelajari, boleh. Apapun kita boleh pelajari. Ya, jadi itu. Dan ini ada disinggungnya ini teks akan diubah atau asumsi bahwa seorang penyalin telah melakukan kesalahan. Bisa namanya menyalin. Nah, sekarang saya hubungkan dengan kata menyalin dari mana dia salin? Harus yang dikanonkan. Kanon tertutup itu yang dia salin. Pernah dengar ada Deuteronomi disalin? Halo? Bapak Ibu pernah dengar secara spesifik? Deuteronomi itu disalin. Pernah dengar? Kan nggak pernah dengar. Yang disalin hanya apa? Kanon tertutup itu. Makanya nggak heran. Dan menjadi perdebatan sekarang. Mengapa? Maksud saya nggak heran apa? Tidak heran banyak salinan manuskrip-manuskrip. Termasuk salah satunya yaitu Byzantium itu. Yang kemudian dibangga-banggakan oleh Yonatan Purnomo. Padahal dikatakan di sini ya, waktu diubah ini bisa ada terjadi kesalahan. Apakah yang salinan yang Byzantium itu paling sempurna? Enggak juga. Ada salinan lain untuk menutup kelemahan dari Byzantium ini ada salinan lain. Itu harus belajar di mana? Kritik teks di dalam salin. Dalam manuskrip. Harus pelajari kritik teks. Dan untuk pelajari kritik teks, apakah di S2 dapat? Belum tentu. MTH belum. DTH juga belum tentu orang S3 dapat kritik teks. Tapi ada sekolah-sekolah tertentu yang bagus yang diajarkan kritik teks. Saya diajarkan bukan hanya word study. Study kata di dalam terjemahan-terjemahan Alkitab, khususnya bahasa Inggris. Saya diajarkan untuk kritik teks. Makanya saya punya Kamus Yunani jilid 3, jilid 4. Yang ditulis di Amerika, kemudian diterjemahkan di Indonesia, saya punya dalam bentuk diktat. Dan orangnya datang ke Indonesia, khususnya ke Jawa Timur di saat. Dan saya punya PDF-nya, beliau, tentang kritik teks yang ditulis oleh beliau. Tapi pakar kritik teks bukan hanya satu. Bukan hanya beliau. Ada beberapa scholar yang memang spesifikasi dia di dalam dunia akademik yaitu kritik teks. Dan untuk kritik teks, orang harus menguasai Ibrani atau Yunani.
Ada orang yang hanya spesifiknya PB, dia kritik teks di situ. Ada orang yang spesifiknya di bahasa Ibrani. Ada orang yang dua-dua. Ya, semua baik. Tapi lihat penyalinan itu bisa melakukan kesalahan. Ya, tentu saja tidak. Tentu saja tidak selalu demikian. Tetapi ada bukti bahwa para penulis kadang-kadang ini memodifikasi teks ya yang benar karena mereka tidak memahaminya atau karena mereka merasa bahwa apa yang dikatakan tidak konsisten dengan doktrin gereja. Jadi ini kan standar. Ya. Harusnya kan doktrin gereja belajar dari teks kanon yang dikanonkan. Tapi kan gereja seperti ini. Apakah gereja bisa menjadi ukuran ajaran yang doktrin atau ajaran yang baik? Gereja bisa salah tidak? Dalam sejarah ternyata gereja bisa salah. Mengapa gereja bisa salah? Nah, contoh, mengapa terjadi skisma? Skisma besar itu 1054, tahun 1054 Masehi. Mengapa terjadi? Karena ini ada ajaran yang salah, yang berbeda. Sehingga Roma Katolik dengan Ortodoks itu pisah di situ. Dulu kan satu semua sebelum 1054 kan satu. Ya. Itu namanya satu, itu disebut Katolik. Kemudian pecahlah Katolik Roma, Katolik Ortodoks. Itu kemudian ya, wah, dari tahun 1054 sampai kita abad 21 ini kemudian berkembang, masuklah GOI, Gereja Ortodoks Indonesia yang dipimpin Romo Daniel di Indonesia. Nah ini ke sini apakah gereja bisa salah? Itu tadi bisa salah. Apa salahnya perbedaan Ortodoks dengan Roma Katolik? Banyak. Jujur-jujur aja banyak. Kalau saya di ruang akademik seperti ini, saya jelaskan ada banyak. Nah ini kan, karena ini masalah penyalinan. Penyalinan. Yang salin manuskrip bisa salah. Terjemahan bisa salah nggak? Terjemahan bahasa Indonesia. Bisa salah nggak? Salinan aja bisa salah. Salinan manuskrip. Iya toh Pak Anton? Bisa salah. Tapi jangan seperti Purnomo. Kemudian semua dipukul rata habis semua. Buang aja tuh bahasa LAI itu, tutup. Kemarin kan saya ngajar di mana ya? Teologi Paulus atau di mana ya? Tentang apa? Tentang Tritunggal itu dalam satu Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 5 ya. Ayat berapa itu? Yang menjadi saksi itu tiga itu. Itu kan di dalam terjemahan kan ada tanda tanda kurung gini toh? Iya kan? Coba periksa di manuskrip. Manuskrip manuskrip yang mana ada yang itu, yang dalam tanda kurung itu tidak ada, dan manuskrip yang mana yang ada. Nah, ini kan kita harus kritik teks dalam manuskrip. Ini kerja dosen-dosen. Apalagi dosen sistematik, dosen biblical. Jangan kasih di dosen apa apa dia di dalam dunia apa penggembalaan, jangan. Atau kasih ke dunia dosen tapi dia di misiologi. Dia bisa juga, bukan berarti tidak bisa. Tapi tidak setajam yang mereka spesifikasinya di biblika atau spesifikasinya di sistematik teologi. Karena itu kan lebih ke praktikal, toh? Penggembalaan kok. Pastoral, teologi pastoral, kuat dia. Dunia penggembalaan. Oh, dia misiolog. Karena dia khusus untuk misiologi. Itu penginjilan dia kuat. Tapi untuk gali-gali atau perbandingan seperti ini, nggak bisa dia. Bukan dia nggak bisa, bisa. Tapi sangat kurang. Nah, ini bocoran. Nanti yang kuliah-kuliah ini bisa memilih mau kemana. Mau ambil pastoral kah? Atau mau ambil dunia apologet? Kalau ambil dunia apologet juga harus seorang biblikal dan seorang yang sistematik. Itu dua itu diintegrasi. Supaya menjadi seorang apologeter yang mumpuni. Itu Pak Deki kan itu. Mumpuni itu. Pak Esra itu. MYM itu. Budi Asali itu.
Ya, saya di bidang itu juga. Cuman saya kan tidak terlalu nggak muncul di dalam dunia apologet ya. Nah itu. Jadi kita lihat ya, juru tulis bisa salah. Bukti. Ini jujur. Yang di seberang sana kesalahan dia nggak mau jujur. Kita ini diajar jujur oleh Tuhan. Dan kita jujur katakan salah. Nggak apa-apa. Memang kita bisa salah kok. Ya Tuhan bongkar aja kesalahan kesalahan Abraham dibongkar Tuhan. Kesalahan Musa sampai tidak bisa masuk Kanaan. Kesalahan Daud. Alkitab nggak pernah kompromi dan tidak pernah menutup-nutupi kesalahan. Kalau mereka ditutup rapat-rapat. Tapi kesalahan-kesalahan yang tidak bersifat fundamental. Kembali lagi ke situ. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, sudah 10 menit. Tadi juga saya akan lewat jauh karena saya keluar dengan istri. Ya. Ada yang mau tanya terakhir? Atau sudah cukup? Nah, ini silent. Ya, mati. Oke. Ada yang mau tanya atau sudah cukup? Kita satu kali pertemuan lagi ya. Tapi dari Pak David ada beritakan masih ada 3 kali. Satu, nanti kita bahas khusus tentang Natal. Karena kan bulan Desember ya. Mungkin saya akan membuat materi yang 2 kali ya. Minggu depan. Iya Pak. Pak David masih ada berapa kali ketemu? Saya masih punya di 3. sana 3 kali, Pak. Berarti sama hari ini tinggal 2. Enggak, yang bulan Desember saya masih punya 3. Oh iya ya Desember 3. Jadi nggak masalah. Cuman apakah jamnya tetap jam 6 atau mau dirubah jam 7? Kalau misalnya mau dirubah jam 7, saya coba minta ke yang punya linknya untuk dirubah gitu, Pak. Tapi kalau nggak bisa mungkin Oh oke. Terima kasih. bulan Desember juga masih tetap jam 6. Tapi kalau bisa dirubah ke jam 7, nanti saya akan kabarin ke Pak Moses lagi, Pak. Oke, oke. Mau Nanti jam 6 kita atau jam pertemuan 7? sekali lagi ya. Oh sudah Desember toh, awal Desember kan kalau pertemuan sekali lagi karena ini 27 ya. Kemudian yang 2 kali itu saya mau menulis tentang Natal kemudian kita bahas di sini. Mau jam Khususnya saya mau membuat yang Matius pasal 1 itu, yang apa itu? Silsilah Tuhan Yesus sampai ke Natal. Itu kan jarang sekali dibahas ya. Jarang sekali dibahas. Dengan eh, apa? eh, Filipi pasal yang kedua itu. Gnosis teologi. Bapak Ibu sudah pernah dengar gnosis teologi atau teologi gnosis? Itu kan terkait dengan Natal. Sudah pernah dengar? Saya belum, Bapak. Teman-teman yang lain sudah kira-kira. Nah, itu nanti itu saya nanti buat apanya? PPT-nya saya buat ya. Kemudian nanti ingatkan saya di grup untuk yang belum saya kirim PDF ya. Kadang saya lupa karena banyak kerjaan, saya lupa dan waktu-waktu ini saya sedang menyusun untuk mata kuliah di MTH dan saya sedang mempersiapkan diri untuk penguji atau bimbingan skripsi ya Pak Anton ya sudah dihubungi baru tadi. Nah, dan kalau bimbingan skripsi atau pengujian saya tentunya harus membaca dulu
harus baca kan yang ditulis oleh mahasiswa. Nah, itu kan butuh waktu. Saya juga nggak boleh baca cepat-cepat ya. Nanti saya study lo bagian-bagian mana yang mungkin itu ada permasalahan atau itu harus dipertajam lagi atau harus ditaruh lagi itu apa eh, dasar biblikalnya kurang kuat umpamanya seperti itu. Nah, itu butuh waktu. Saya pikir cukup saja ya. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta Ageng Parmato ya. Sorry kalau saya salah sebut ya. Ada ini Bapak apa Ibu? Saya sorry ya.